semua. Hari ini saya akan menunjukkan satu video yang dikirim oleh teman saya. Saya tidak terlalu jauh untuk mengomentari video ini, tapi tetap saya akan komentari, tapi ya dikit-dikit. Dan saya minta teman-teman yang menonton video ini berikan pendapat ya di komentar. Berikan pendapat di komentar. Oke, kita cek videonya. Halo guys, yuk. Kembali lagi dengan saya Samuel di My YouTube channel. Saat ini kita akan membahas sesuatu yang sangat panas di kalangan gereja, itu mengenai Panas katanya di kalangan gereja. Wow, pelipat gandaan uang loh. Awal bulan ataupun kalangan setiap gereja. hari ataupun setiap tahun, terserah, dengan berbagai macam pendapatan hebat ini. Anda lakukan yang namanya Ayo, persepuluhan. pendeta melipat gandakan Kita akan uang. belajar atau saya akan memberitahukan untuk membuka pikiran Anda sehingga Anda bisa menyadari kita mau bahwa dibuka pikiran, selama guys. ini yang Anda lakukan itu adalah benar ataukah salah. Itu Anda secara sadar melakukan ataukah Anda tidak sadar. Anda sudah paham ataukah tidak paham karena Anda telah dibodohi oleh pendeta seperti itu. Jadi saya akan memulai Dibodohin pendeta. Seperti apa? Ikuti Dibodohin terus pendeta, guys. video selanjutnya. Stay tune guys. Hati-hati nih, ada perkataan dibodohi pendeta. Waduh, bahaya ini. Tapi perlu kita simak ini ya, perlu kita simak. Anda dengan jemaat online. Jadi saya akan membahas sedikit tentang persepuluhan. Nah, saya tahu ketika Bahas persepuluhan lagi, Anda guys. memberikan persepuluhan, itu sudah pasti dan itu sudah terjadi. Kebanyakan atau rata-rata sudah di atas 90%. Pengetahuan tentang persepuluhan itu diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Sekali lagi, Ayo. dari Maleakhi 3 Pengetahuan ayat nih. 10. Maleakhi Yaitu 3 tentang memberi 10. persepuluhan. Tapi ingat, bukan hanya di situ mencatat tentang memberi persepuluhan saja, tapi ketika memberi persepuluhan itu artinya bahwa kita menguji Tuhan dengan jalan bahwa ketika kita memberi persepuluhan, maka kita akan diberkati, yaitu Menguji Tuhan akan Tuhan. membukakan tingkap langit sehingga mencurahkan berkatnya dan memberkati kehidupan kita. Jadi jika kita tidak memberi persepuluhan, berarti itu akan membuat kita sehingga tidak diberkati. Nah, yang menarik di sini yang ingin saya jelaskan kepada jemaat online sekalian, perhatikan baik-baik dan ikuti. Persepuluhan yang dilakukan atau yang difirmankan oleh Tuhan dan dilakukan oleh orang Israel itu sama sekali menyangkut kehidupan sosial bangsa Israel. Nah, bangsa Israel dalam kehidupan sosialnya tentu sangat-sangat berbeda dengan komentar, kehidupan guys. kita. Iya apa iya? Iya kan? Nah, tentu berbeda. Secara budaya sangat berbeda. Oleh sebab itu, yang terjadi di kita di Indonesia adalah sana Israel gimana sih? Budaya beda. Mereka memberikan persepuluhan kepada siapa? Kepada Tuhan, tapi lewat bangsa Lewi. Nah, bangsa Lewi ini siapa? Atau Bani Lewi ini siapa? Bangsa Lewi ini adalah satu suku atau salah satu suku dari 12 suku Israel yang tidak diberikan milik pusaka oleh Tuhan. Milik pusaka yaitu kepunyaannya, tanahnya untuk berusaha, bercocok tanam untuk dia hidup. Dia dan seisi bangsanya atau seluruh bangsanya. Seperti itu. Jadi mereka Bani Lewi ini tidak diberikan hak milik pusaka oleh Tuhan. Dan yang mereka terima adalah persepuluhan yang dibawa oleh 11 suku Israel lainnya. 11. Jadi total mereka terima berapa? 110%. Nah, lalu firman Tuhan kita bisa baca dalam Maleakhi 3 ayat 10 atau Maleakhi 3 ayat 1 sampai 18 atau Imamat dalam kitab Bilangan, dalam kitab Ulangan tentang persepuluhan. Di situ Tuhan jelaskan bahwa ketika 11 suku memberikan 10% kepada Tuhan lewat bangsa Lewi, mereka harus juga mengambil 10%-nya untuk dipersembahkan lagi kepada Tuhan. Berarti mereka hanya makan 100% dari 110% itu. Sisa 100%. Dan ingat, nah, mereka ini satu bangsa. 110%. Jadi kalau mengklasifikasikannya, 10%. berarti saya mau katakan bahwa Ini tahu ada satu gaya seperti ini. Mereka itu dalam aturan bangsa mereka 11 bangsa
memberikan satu bangsa, memberikan makan satu bangsa, 11. dengan jalan memberikan persepuluhan kepada Bangsa. Tuhan. Jadi mereka datang, setiap bangsa membawa 1/10 dari hasil mereka, hasil tanah mereka, dari hasil ternak mereka. Mereka akan datang Hasil membawa bumi lah, 1/10 ternak kepada Tuhan. semua lah. Dan diserahkan kepada bangsa Lewi. Bangsa Lewi ini bukan satu orang. Bangsa Lewi ini ada ribuan orang, puluh ribu orang, bahkan mungkin ratusan orang, Ya. ratusan ribu maksudnya. Jadi Ratusan tentu ribu, ini ya. dikelola bukan oleh satu orang, tapi lebih daripada 1.000 orang. Nah, itu berarti mereka tentu dikelola. mendapat bagian yang tidak terlalu banyak untuk setiap Ini keluarga dikasih ataupun tuh setiap imam pribadi atau mereka. suku Pasti Lewi, mereka macam tidak dapat mananya banyak. ini? Kan dibawa ke bait Karena Allah. mereka harus membagikan 110% pemberian persembahan itu kepada seluruh bangsa Lewi. Kenapa? Karena mereka ini dikhususkan Tuhan untuk bekerja dan untuk melayani di rumah Tuhan. Kalau dulu mereka di padang gurun Bait Allah. melayani di kemah Tuhan, sekarang di bait Allah mereka melayani di rumah Tuhan. Jadi fokus mereka adalah betul-betul melayani Tuhan. Mereka tidak berdagang, mereka tidak berusaha bercocok tanam, mereka tidak beternak, sama sekali tidak ada usaha itu. Sehingga mereka murni makan dari 1/10 yang diberikan oleh 11 bangsa. Oke? Nah, ini yang saya bahas tentang kehidupan sosial bangsa Israel. Sehingga Tuhan katakan bahwa jika bangsa-bangsa lain, entah suku-suku lain, ketika mereka mendapatkan berkat, Tuhan katakan jangan kau abaikan bangsa Lewi itu. Kau harus bagikan sedikit kepada mereka. Sedikit itu yang ukurannya sudah ada, yaitu 10%. Jadi jangan kau lupakan mereka. 10%. Nah, sekarang zaman now, zaman kita ini, kalau dimasukin ke dalam kehidupan kita kasih 1/10. Ini pengklasifikasiannya. Pendeta itu satu orang. Klasifikasi. Bani Lewi itu ribuan orang. Nah, Anda kasih makan satu orang itu sebenarnya sangat tidak make sense, itu tidak logis, dan itu tidak alkitabiah, itu bertentangan sama sekali. Oke? Dan Ini kemudian bertentangan, mereka memberikan guys. Bani Lewi itu di bait Allah. Bait Allah di mana? Israel. Kamu berikan persepuluhan kepada pendeta di mana? Di gereja. Nah, gereja apakah cuma satu? Gereja itu ribuan, bahkan mungkin jutaan gereja di dunia. Sementara bait Allah cuma satu, ada di Israel. Terbalik kan? Israel. Terbalik. Anda ditipu saat ini. Terbalik. Anda dibodohin saat ini. Lalu kemudian Waduh, bangsa bahaya. Lewi itu dibagikan kepada seluruh bangsa. Karena apa? Mereka tidak mempunyai pekerjaan. Bangsa Lalu Lewi di yang seluruh dilakukan bangsa. pendeta apa? Maksudnya Pendeta apa sih punya pekerjaan, pendeta punya usaha. Anda memberikan kepada pendeta itu jauh terbalik dengan Alkitab yang Anda baca. Nah, ini sangat-sangat membuat Anda supaya Anda buka pikiran bahwa apa yang selama ini Anda lakukan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti itu. Karena apa? Sekali lagi kita ini bukan bangsa Israel. Kita bukan Bani Lewi. Nah, kemudian yang saya ingin bahas, kita bukan ketika Bani kita Lewi, memberikan guys. persepuluhan kepada pendeta atau oknum yang memimpin satu gereja untuk memberikan persepuluhan kepada dia, bagaimana cara mengelolanya? Ada yang saya lihat bahwa aturan ADART-nya 100% yang dia terima itu 80% milik pendeta. 100%, Jadi kalau Anda memberikan 80%. persepuluhan total 100 juta, berarti 100%. pendeta dapat 80 juta. Ini sungguh luar biasa. Makanya jangan heran tiba-tiba begitu dia jadi Jangan pendeta, ketahui, guys, ini langsung memang beli agak rumah gimana baru. ya. Begitu jadi pendeta langsung beli rumah baru. Begitu jadi pendeta langsung buka tour and travel. Begitu pendeta. jadi pendeta dia buka usaha. 80% atau 10% sih, guys. Anda sementara menjadi orang yang bodoh dan disesatkan ketika memberi persepuluhan. Ingat, Anda bukan orang Israel. Anda adalah orang Indonesia ataupun Anda orang Amerika, Anda orang Australia, Anda orang Inggris, terserah Anda orang apa. Tapi Anda bukan orang Israel. Ya, ganti Alkitabmu, bro. Kehidupan sosial kita tentu jelas sangat berbeda. Oh, Iya, kalau sangat kehidupan berbeda, sosial karena mah kita bukan berbeda. orang Israel. Dan ingat, bait Allah Iya, yang tadinya bukan. satu dan diurusi oleh ribuan orang suku Lewi itu sudah tidak lagi menjadi pusat peribadatan orang Kristen seluruh dunia. Karena apa? Dengan kematian Yesus, Siapa bilang? tabir ketika terbelah menjadi dua, mah, itu menandakan bait Allah bahwa pusat hubungan ibadah orang Allah dengan Yahudi. manusia di Gimana seluruh sih? dunia yang percaya sudah diperdamaikan. Jadi manusia tidak perlu lagi kiblat kepada bait Allah. Karena apa? Dimanapun Tuhan hadir, Siapa dan Tuhan akan kiblat memberkati ke sana? kita dimanapun kita berada. Jadi tidak ada lagi Gereja tempat mana? kiblat yang bisa Sekolah di membatasi mana kita ini, untuk nah? berjumpa dengan Tuhan. Karena kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Nah, itu yang menarik yang ingin saya sampaikan. Pengklasifikasiannya tadi yang sudah saya sampaikan. Ini satu orang pendeta, ini ribuan orang suku Lewi.
Itu make sense suku Lewinya, nggak make sense pendetanya. Kau kasih makan, kamu ribuan orang jemaat kasih makan. Itu pendeta coba tanggapin ya. Adalah pendeta harus apakah pendeta choir dibagi masuk kategori kepada pemusik dibagi atau imam, kepada pengkhotbah lain dibagi, kepada singers dibagi, kepada penerima tamu dibagi, kepada sound system dibagi, LCD dan sebagainya, bahkan supir dan sebagainya. Persepuluhan itu yaitu memberikan kepada orang-orang yang sudah dikhususkan mengurusi rumah Tuhan. Bukan pendeta saja mengurusi rumah Tuhan. Tidak mungkin pendeta sebelum khotbah dia WL dulu. Atau sambil dia WL, dia bisa sambil main musik. Itu nggak mungkin, itu nggak logis, itu gila namanya. Iya kan, atau dia sambil WL, dia bisa singers juga. Atau dia sambil singers, dia bisa terima tamu. Itu nggak mungkin. Berarti pekerjaan Tuhan dilakukan secara bersama-sama. So, kamu tidak boleh makan hasil sendiri sebagai seorang pendeta. Harus dibagi kepada yang lain yang turut ambil bagian di dalam pelayanan. Nah ini yang konyol, ini yang sungguh-sungguh saya katakan bahwa dia mematok tentang peraturan persepuluhan dari bangsa Israel, yaitu di dalam PL. Oke, kalau Anda mau tahu apa resikonya, sekarang saya tantang Anda tidak memberikan persepuluhan 5 bulan, kita akan lihat apakah Tuhan masih memberkati Anda. Caranya Tuhan memberkati gampang, bukan harus Anda tambah rumah. Anda masih hidup selama 5 bulan, itu berarti Tuhan masih memberkati Anda. Kita lihat 5 bulan Anda tidak memberikan persepuluhan, Anda masih terima gaji, itu berarti Tuhan masih pelihara Anda. Oke? Jadi bukan karena Tuhan memberkati kita, karena kita memberikan persepuluhan. Karena apa? Tuhan nggak bisa disogok dengan ukuran 1/10. Tuhan tidak bisa disogok dengan ukuran 5% atau 1/5. Sebenarnya gimana? Ngomong apa sebenarnya? 1/30 Tuhan nggak bisa diukur. Karena apa? Ketetapan persepuluhan itu diberikan untuk bangsa Israel, tidak untuk kita. Oh, terus? Namun ada satu hal yang penting. Oh, dikasih ke sana. Ketika Anda sudah dibodohi, apa yang harus Anda lakukan? Anda selidiki lagi kembali firman Tuhan. Baik-baik Anda baca di dalam Maleakhi 3 ayat 1 sampai 18. Anda juga baca di kitab Imamat, kitab Bilangan dan kitab Ulangan tentang persepuluhan. Dan ingat, itulah PL yang mencatat tentang persepuluhan. PB tidak menekankan sama sekali tentang PB. Oke, jadi PB. Anda yang sudah dibodohi, Ibrani. Anda tidak usah marah sama pendeta Anda. Anda tidak usah benci sama pendeta Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda Kau pendeta nggak sih? Supaya untuk kedepannya Anda tidak dibodohi lagi, Anda tidak dimanipulasi lagi, apalagi sampai Anda ditakut-takuti. Kalau Anda tidak memberi perpuluhan, maka kutuk itu akan turun kepada Anda. Hei, itu salah. Itu tidak sama seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian karena memang itu berlaku kepada bangsa Israel pada zaman PL, tapi tidak pada. Jadi perpuluhan hanya berlaku bagi bangsa Israel, guys. Tidak lagi demikian. Ini sekolah di mana ya? Tuhan yang dulu bukan Tuhan hanya untuk Israel, tapi Tuhan untuk semua. Jadi perpuluhannya bagi bangsa Israel, nggak berlaku di Indonesia, guys. Jadi ketika kita belajar, Israel ada punya 3 hukum. Hukum seremonial, hukum sipil, dan hukum moral. Hukum seremonial atau hukum perayaan-perayaan dalam setiap keagamaan itu tidak kita bisa ikuti lagi. Tidak semua bisa masuk dalam agama kita atau tidak bisa masuk dalam setiap budaya kita. Hukum sipil itu berlaku buat hukum bagi masyarakat atau bagi bangsa mereka. Itu tidak berlaku bagi bangsa Indonesia ataupun bangsa yang di luar daripada Israel. Jadi hukum yang ketiga, hukum moral, itu masih berlaku sampai Tuhan hukum Yesus moral. datang, yaitu seperti 10 perintah Allah. Hukum moral. Oke, yang sudah kita ketahui. Jadi jangan Allah. sampai Taurat Anda dibodohi lagi. Masih berlaku itu gitu. wajib, tidak wajib. Iya. Jadi kalau Anda mau memberi persepuluhan, boleh, tidak wajib. Boleh. Tidak ada yang melarang. Tapi jangan sampai dimanipulasi, ditakut-takutin. Kalau tidak memberi persepuluhan, nggak kamu jelas. akan kena hukuman. Masih tahu nggak jelas. Kalau tidak memberi persepuluhan, kamu akan kena perpuluhan wajib Itu Tuhan omong kosong atau tidak wajib. Pembohongnya pendeta yang sampaikan seperti itu. Kaji firman Tuhan baik-baik supaya Anda tidak disesatkan oleh siapapun. Aduh. Saya sampaikan ini tidak ada punya kepentingan apa-apa, tapi untuk jemaat online supaya kalian mengerti bahwa memberi persepuluhan tidak wajib. Karena apa? Tuhan tidak bisa diukur dengan 1/10, 1/5, 1/20, 1/30, 1/100, enggak. Yang Yesus ajarkan adalah ketika kamu memberi, seperti kata Paulus, berilah dengan sukarela, berilah dengan sukacita, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu firman Tuhan. Oke? Karena apa? Yesus tidak hanya bisa mengajarkan kita membayar kepada pemerintah dan membayar kepada rumah ibadat, tapi Yesus juga mengajarkan kita bahwa kalau mau memberikan sesuatu harus menyerahkan sepenuhnya, sama seperti Kristus sudah menyerahkan hidupnya 100% untuk kita. Oleh sebab itu ukuran kita bukan memberi persepuluhan,
Dan jangan menakut-nakutin orang ketika orang tidak memberi persepuluhan. Karena apa? Lebih baik beri dirinya daripada uang. Tuhan tidak membutuhkan uang, Tuhan memberikan diri kita. Kalau kita sudah memberikan diri kita, otomatis uang-uang kita pun akan diberikan kepada Tuhan dengan sukacita dan dengan sukarela. Sebab kita tahu bahwa kita ujung-ujungnya uang kan. Saya harap video ini bisa memberkati Anda. Karena saya cuma berbicara bukan tanpa dasar, bukan tanpa dalil, tapi semua ada dasar dan ada dalil. Kalau Anda mau komen, silahkan Anda komen. Apapun yang ingin Anda tanyakan. Kalau Anda tidak suka dengan saya, Anda benci, silahkan juga komen. Supaya saya tahu Anda adalah orang yang selama ini ditipu. Oke? Salam damai sejahtera dari saya. Dan kiranya Tuhan memberkati. Gila. Jadi teman-teman, yang saya tangkap di sini adalah saya berapa kali bilang ya, kalau kamu punya ajaran, punya pengetahuan yang baru, jangan membodoh-bodohi pendeta. Aduh Tuhan, penjelasan kamu tadi Oke, komen sendiri. Ini jadi apa ya, jadi edukasi bagi kita. Belajarlah yang baik, belajarlah yang benar, dan jangan mengomongin pendeta-pendeta atau pembatuan yang lain. Bijaksanalah, dan apa ya, God bless you. Semoga kita semakin diurapi oleh Tuhan. Salam sukses.